Hai teman-teman, nama saya Devi Veronica, Priyodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang fisika. Mau tunggu apa lagi? Yuk tonton videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang besaran dan sistem satuan. Nah, sebelum kita masuk ke besaran dan sistem satuan, kita harus mengerti dahulu apa itu fisika. Nah, yang pertama, fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. Yang kedua, fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Dan yang ketiga, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Nah, langsung aja kita masuk di besaran dan satuan. Nah, pengertian besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka atau kuantitatif, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Di dalam besaran ada dibuat dapat diukur, dan kita harus tahu apa itu mengukur. Nah, mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenisnya yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarnya, jika ada satuannya. Contohnya, panjang jalan 10 km. Di sini yang menjadi nilai adalah 10 dan satuannya adalah kilometer. Lanjut dengan satuan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Sebagai contoh yaitu meter kilometer adalah satuan panjang, detik menit jam adalah satuan waktu, gram kilogram adalah satuan massa, dan lain sebagainya. Sistem satuan ada dua macam. Sistem metrik, yaitu yang pertama itu meter kilometer sekon yang disingkat dengan MKS. Nah, yang kedua itu sentimeter gram sekon yang disingkat dengan CGS. Dan sistem satuan yang kedua yaitu sistem non-metrik atau sistem British. Nah, di sini juga kita membahas tentang sistem internasional atau yang disingkat dengan SI. Sistem satuan meter kilometer sekon yang telah disempurnakan adalah yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Nah, kita akan membahas di 7 besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Nah, besaran pokoknya yang pertama itu adalah panjang, satuannya meter, singkatannya M, dimensinya L. Yang kedua ada massa, satuannya kilogram, singkatannya kilogram, dimensinya M. Yang ketiga ada waktu, satuannya sekon, singkatannya S, dimensinya T. Yang keempat ada arus listrik, satuannya ampere, singkatannya A, dimensinya I. Yang kelima ada suhu, satuannya Kelvin, singkatannya K, dimensinya tetra. Yang keenam ada intensitas cahaya, satuannya kandela, singkatannya CD, dimensinya J. Yang ketujuh ada jumlah zat, satuannya mol, singkatannya mol, dimensinya N. Nah, ada juga
Di sini tuh ada besaran pokok tak berdimensi. Nah, yang pertama itu satu sudut datar, satuannya radian, singkatannya rad. Yang kedua ada sudut ruang, satuannya stridian, singkatannya SR. Nah, tadi ada saya sebutkan yaitu dimensi. Nah, kita harus tahu juga apa itu dimensi. Di mana dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Guna dari dimensi ada dua. Yang pertama, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi ada dua. Yang pertama, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, A tidak menggunakan nama khusus. Yang pertama, kecepatan satuannya meter per detik. Yang kedua, luas satuannya meter kuadrat. B mempunyai nama khusus, yaitu yang pertama ada gaya satuannya Newton, lambangnya N. Yang kedua ada energi satuannya Joule, lambangnya Z. Yang ketiga daya satuannya Watt, lambangnya W. Yang keempat frekuensi satuannya Hertz, lambangnya Hz. Dan di sini ada besaran turunan dan dimensinya. Yang pertama ada luas dengan rumus panjang kali lebar, dimensinya L pangkat 2. Yang kedua ada volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dimensinya L pangkat 3. Yang ketiga massa jenis, rumus massa per volume, dimensinya M kali L pangkat 3. Yang keempat kecepatan, rumusnya perpindahan per waktu, dimensinya L kali T pangkat minus 1. Yang kelima ada percepatan, rumusnya kecepatan per waktu, dimensinya L kali T pangkat 2. Yang keenam ada gaya dengan rumus massa kali percepatan, dimensinya M kali L kali T pangkat minus 2. Dan yang ketujuh ada usaha dan energi dengan rumus gaya kali perpindahan, dimensinya M kali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Yang kedelapan ada impuls dan momentum dengan rumus gaya kali waktu, dimensinya M kali L dikali T pangkat minus 1. Nah, di sini ada satuan besaran turunan. Yang pertama ada massa jenis atau P, nama satuannya tidak ada, simbolnya juga tidak ada, turunannya kilogram kali M pangkat 3. Yang kedua ada kecepatan atau V, nama satuannya tidak ada, simbolnya tidak ada, turunannya M kali S pangkat minus 1. Yang ketiga ada gaya atau F, nama satuannya Newton, simbolnya N, turunannya kilogram kali M kali S pangkat minus 2. Yang keempat ada tekanan atau P, nama satuannya Pascal, simbolnya PA, turunannya N kali M
pangkat minus 2. Yang kelima ada usaha energi kalor, nama satuannya Joule, simbolnya J, turunannya N kali M. Yang keenam ada daya atau P, nama satuannya Watt, simbolnya W, turunannya J kali S pangkat minus 1. Yang ketujuh ada muatan listrik atau Q, nama satuannya Coulomb, simbolnya C, turunannya A kali S. Yang kedelapan ada beda potensial listrik atau V, nama satuannya Volt, simbolnya V, turunannya W kali A pangkat minus 1. Yang kesembilan ada hambatan listrik atau R, nama satuannya Ohm, simbolnya Ohm, turunannya W kali A minus pangkat minus 1. Yang ke-10 ada frekuensi atau F, nama satuannya Hertz, simbolnya Hz, turunannya S pangkat minus 1. Nah, di sini ada juga faktor penggali dalam satuan internasional. Yang pertama adalah 10 pangkat minus 18, namanya atto, simbolnya A. Yang kedua ada 10 pangkat minus 15, namanya femto, simbolnya F. Yang ketiga ada 10 pangkat minus 12, namanya pico, simbolnya P. Yang keempat ada 10 pangkat minus 9, namanya nano, simbolnya N. Yang kelima ada 10 pangkat minus 6, namanya mikro, simbolnya mikro. Yang ke-6 ada 10 pangkat minus 3, namanya mili, simbolnya M. Yang ke-7 adalah 10 pangkat 3, namanya kilo, simbolnya K. Yang ke-8 ada 10 pangkat 6, namanya mega, simbolnya M. Yang ke-9 ada 10 pangkat 9, namanya giga, simbolnya G. Dan yang ke-10 ada 10 pangkat 12, namanya tera, simbolnya T. Sekian dari penjelasan besaran dan sistem satuan, dan kita lanjut kepada contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal dari besaran dan satuan, yaitu tentukan dimensi dan satuannya dalam sistem internasional untuk besaran turunan berikut. Yang pertama itu gaya, berat jenis, tekanan, dan usaha, baru daya. Jawabannya, dan di sini ada ya, gaya sama dengan massa kali percepatan. Di sini massa kali percepatan, di mana massa itu simbolnya M. Dan percepatan itu dimensinya L dikali T pangkat min 2. Maka gaya sama dengan M dikali T pangkat min 2, satuannya kilogram dikali meter per sekon kuadrat. Nah, yang B yaitu berat jenis, sama dengan berat per volume, baru gaya per volume, sama dengan dimana dimensi gaya yaitu M dikali L dikali T kuad min pangkat 2 per L pangkat 3. Maka berat jenis sama dengan M dikali T pangkat min 2 dikali L pangkat min 3, sama dengan M dikali L pangkat min 2 dikali T pangkat min 2, satuannya kilo kali M pangkat min 2. Nah, yang C nya tekanan.
tekanan sama dengan gaya perluas sama dengan dimensi gaya tadi adalah M dikali L dikali T pangkat min 2 per dimensi luas yaitu L pangkat 2, maka sama dengan tekanan sama dengan M dikali L dikali T pangkat min 2, satuannya kilo dikali M pangkat minus 1 dikali S pangkat minus 1. Yang ke D adalah usaha, yaitu usaha sama dengan gaya dikali jarak, di mana dimensi gaya yaitu M dikali L dikali T pangkat min 2 dikali L sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2, satuannya adalah kilogram dikali M pangkat 2 dikali S pangkat 2. Nah, yang E daya. Daya sama dengan usaha per waktu, di mana dimensi usaha sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2, di mana juga dimensi waktu sama dengan T. Maka daya sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T minus 1. Maka satuannya yaitu Kg dikali M pangkat min 2 dikali S pangkat minus 1. Nah, di sini ada buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. Nah, yang pertama itu A, energi potensial dan energi kinetik. Yang B, usaha atau energi dan kalor. Kita lihat di B, kita lihat di A. A, energi potensial sama dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi, di mana dimensi massa yaitu M dikali L dikali T pangkat minus 2 dan gravitasinya L. Maka energi potensial sama dengan M kali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Nah, di sini energi kinetiknya atau disebut dengan EK sama dengan setengah dikali M dikali F pangkat 2. Maka energi kinetiknya yaitu sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat sama dengan M dikali L T pangkat minus 1 M dikali T pangkat minus 1 yaitu kuadrat. Maka energi kinetiknya M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Nah, kedua EP dan EK mempunyai dimensi yang sama. Keduanya identik. Nah, yang B, usaha. Usaha sama dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Energi sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Kalor sama dengan 0,24 kali energi sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Nah, ketiganya memiliki dimensi yang sama atau identik. Selanjutnya saya akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Sebelum kita lanjut, kita harus mengerti apa definisi dari gerak. Definisi gerak yang pertama adalah suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Yang ketiga, gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Nah, di sini ada contoh soal dari kinematika gerak. Nah, pesawat burung dara Airlines berangkat dari kota P menuju arah timur selama 30 menit dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Dari kota Q berlanjut ke kota R yang terletak 53 derajat terhadap arah timur
ditempuh selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km per jam. Terdapat pada gambar tersebut keterangannya ya teman-teman. Nah, di sini disuruh kita menentukan A. kecepatan rata-rata gerak pesawat dan B. kelajuan rata-rata gerak pesawat. Nah, di mana kita harus menentukan dulu, diketahui F1 sama dengan 200 km per jam. T1 sama dengan 30 menit sama dengan setengah jam per 0, atau 0,5 jam. Nah, F2 sama dengan 100 km per jam. T2 sama dengan 1 jam. Nah, kita harus mencari panjang PQ, QR, dan QR absen, RR absen, PR absen, dan PR. Nah, yang pertama itu adalah V PQ dikali T PQ sama dengan 200 km per jam dikali 0,5 sama dengan 100 km. No, yang kedua, QR sama dengan VQR kali TQR sama dengan 100 km per jam dikali 1 jam sama dengan 100 km. QR absen sama dengan QR cos 53 derajat sama dengan 100 km per jam dikali 0,6 sama dengan 60 km. RR absen sama dengan QR sin 53 derajat sama dengan 100 km per jam dikali 0,8 sama dengan 80 km. PR sama dengan PQ ditambah QR absen sama dengan 100 tambah 60 sama dengan 160 km. Nah, di sini PR sama dengan akar dari PR absen kuadrat ditambah RR absen kuadrat sama dengan akar dari 160 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar dari 32.000 adalah 80 akar 5 km. Maka PR sama dengan 80 akar 5 km. Nah, jarak tempuh pesawat yaitu dilihat dari PQ ditambah QR sama dengan 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, perpindahan pesawat yaitu dilihat dari PR sama dengan 80 akar 5 km 80 akar 5 km dan selang waktunya adalah 1 jam ditambah 0,5 jam sama dengan 1,5 jam. Maka A. kecepatan rata-rata pesawat yaitu sama dengan kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu sama dengan 80 akar 5 km per 1,5 jam. Maka kecepatan rata-rata 53,3 akar 5 km per jam. Yang B. Kelajuan rata-rata pesawat. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak per selang waktu. Maka kelajuan rata-rata sama dengan 200 km per 1 km jam sama dengan 133,3 km per jam. Selanjutnya saya akan membahas tentang vektor. Nah, di sini besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis skalar vektor. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya saja atau besar dinyatakan oleh bilang dan lain. Di sini besaran skalar dan vektor. Sifat besaran fisis yaitu skalar dan vektor. Yang pertama, besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarannya bisa dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya waktu, suhu, volume, laju, energi. Catatan, skalar tidak bergantung sistem koordinat. Yang kedua itu besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya.
di mana vektor tergantung sistem koordinat. Penggambaran penulisan atau notasi vektor yaitu titik P, titik pangkal vektor, dan titik Q adalah ujung vektor. Tanda panah adalah arah vektor. Panjang PQ mutlak. PQ sama dengan besarnya atau panjang vektor. Nah, di sini notasi vektor yaitu A vektor huruf tebal, A vektor pakai tanda panah di atas, dan A vektor huruf miring. Nah, besaran vektor A sama dengan A mutlak atau pakai tanda mutlak. Nah, dengan catatan untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan untuk huruf tebal. Nah, di sini ada catatannya juga, yaitu yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama, yaitu dengan persamaan A sama dengan B. Yang kedua, dua buah vektor dinyatakan tidak sama jika satu besar sama arah berbeda, yaitu A tidak sama dengan B. Yang kedua, besar tidak sama, arah sama, berarti persamaannya A tidak sama dengan B. Besar dan arahnya berbeda, A tidak sama dengan B. Nah, operasi matematika vektor. Ini operasi matematika vektor itu terbagi dua. Yang pertama operasi jumlah dan sistem vektor. Yang kedua ada operasi kali. Yang pertama kita membahas jumlah dan selisih vektor dengan metode jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Yang pertama itu jajar genjang. Di sini ada gambar ya, vektor A dan vektor B. Nah, vektor A tambah vektor B menghasilkan gambar yang ini. Itu menghasilkan gambar yang ini. Nah, di sini ada R sama dengan A ditambah B. Nah, S sama dengan A dikurang B. Nah, besarnya vektor R sama dengan R mutlak, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos tetra. Selanjutnya besarnya vektor A ditambah B sama dengan R mutlak, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos tetra. Besarnya vektor A dikurang B sama dengan S mutlak, akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos tetra. Nah, yang kedua segitiga. Jika vektor A ditambah vektor B, maka menghasilkan A ditambah B. Nah, yang ketiga poligon atau segi banyak. Vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Uraian. Vektor uraian atas komponen-komponennya atau sumbu X ditambah sumbu Y, di mana terdapat pada gambar ya. Nah, besar vektor A ditambah B sama dengan mutlak A ditambah B sama dengan R mutlak, di mana R mutlak sama dengan mutlak A ditambah B sama dengan akar dari X kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, arah vektor R atau terhadap sumbu X positif sama dengan TG tetra sama dengan RY per RX. Tetra atau sudut ARC TG RY per RX. Nah, ada perkalian vektor. Yang pertama itu ada dua metode,
perkalian vektor yang pertama, perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor ini ada dua juga metodenya, yaitu yang pertama perkalian titik dot produk dan perkalian silang cross produk. Yang pertama saya bahas yaitu perkalian skalar dengan vektor. C sama dengan K dikali A, di mana K sama dengan skalar dan A sama dengan vektor. Nah, di sini K itu huruf kecil dan A itu huruf besar. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A, dengan catatan jika K positif, arah C searah dengan A, yaitu dan jika K negatif, arah C berlawanan dengan A, maka K sama dengan 3, C sama dengan 3A. Nah, yang kedua itu perkalian vektor dan vektor. Yang A, perkalian titik dot produk atau hasil skalar. A dot B sama dengan C, C sama dengan skalar, di mana terdapat urainya pada gambar ini, yaitu menghasilkan besarnya C sama dengan A mutlak B mutlak cos tetra. A sama dengan A mutlak sama dengan besar vektor A, B sama dengan B mutlak besar vektor B. Tetra atau sudut antara vektor A dan B. Nah, sifat-sifat perkalian titik atau dot produk. Yang pertama komutatif. A dot B sama dengan B dot A. Distribusi A dot B tambah C sama dengan A dot B tambah A dot C. Dengan catatan yang pertama, jika A dan B saling tegak lurus, A dot B sama dengan 0. 2. Jika A dan B searah, A dot B sama dengan A dot B. Jika A dan B berlawanan arah, A dot B sama dengan min A dot B. Nah, di sini ada B perkalian silang atau cross produk. Nah, di situ yang pada gambar yang pertama ya. Nah, terdapat arahnya ke atas. Arahnya ke atas yaitu C sama dengan A cross B, yaitu mendapatkan sudut. Ini sudutnya. Dan ini A, ini B. Dan gambar yang kedua itu arahnya ke bawah. Ini C sama dengan B dikali A atau B cross A, dengan catatan arah vektor C sesuai aturan tangan kanan. Besarnya vektor C sama dengan A dikali B sama dengan A dikali B sin tetra. Sifat-sifatnya, yang pertama tidak komunikatif, yaitu A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang ketiga, jika A dan B searah atau berlawanan arah, A dikali B sama dengan 0. Nah, ini satuan vektor. Satuan vektor adalah vektor yang besarnya satu satuan dengan notasi vektor A sama dengan vektor A per A mutlak. Nah, selanjutnya itu besar vektor. Ini dia. Vektor A sama dengan vektor satuan. Vektor yang besarnya satu satuan,
yaitu dengan notasi A vektor sama dengan A vektor per mutlak A. Nah, dengan besar vektornya, A vektor sama dengan mutlak A vektor sama dengan mutlak A vektor per mutlak A sama dengan 1. Dalam koordinat kartesius atau koordinat tegak, yaitu terdapat arah sumbu X. Arah sumbu X-nya sama dengan vektor I. Nah, ini dia. Dan arah sumbu Y sama dengan vektor Z. Dan arah sumbu Z sama dengan vektor K. Nah, dan menghasilkan vektor A sama dengan AX vektor I ditambah AY vektor J ditambah AZ vektor K. Nah, di sini sifat-sifat perkalian titik dot atau produk vektor satuan. Yang pertama itu I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. I dot J sama dengan J dot K sama dengan K dot I sama dengan 0. Sifat-sifat perkalian silang cross produk vektor satuan, yaitu I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. I dikali J sama dengan K, J dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J. Nah, di sini adalah contoh dari vektor, yaitu ada dua buah vektor yang sama besar dan masing-masing vektor besarnya ialah sebesar 10 Newton. Seperti gambar ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat. Maka tentukan berapa besar atau nilai resultan dari kedua vektor. Di sini teman-teman kita akan lihat ya, dan menjawabnya itu lebih mudah jika kita buat. Nah, yang diketahui tadi ya teman-teman, yaitu F1 sama dengan 10 Newton dan F2 sama dengan 10 Newton. Alfa atau sudutnya adalah 60 derajat. Yang ditanya yaitu resultan dari vektor tersebut. Resultan vektor itu dilambangkan oleh R. Maka jawabannya yaitu R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos alfa. R sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 derajat. Maka R sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10 kali 10. Cos 60 teman-teman adalah 0,5. Maka dikali 0,5. R sama dengan akar dari 100 tambah 100 tambah 200 dikali 0,5 sama dengan akar dari 300. Maka R sama dengan 10 akar 3 Newton. Selanjutnya saya akan membahas dinamika gerak. Nah, di mana pengertian dinamika gerak adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebab benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan adanya tarikan. Selanjutnya saya akan membahas hukum Newton, di mana definisinya atau pendahuluannya. Yang pertama, dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Yang kedua, hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan.
Nah, hukum Newton dipublikasikan oleh Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727, yaitu dengan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Yang pertama adalah hukum Newton 1 yang bunyinya setiap benda akan tetap dalam keadaan atau kecepatan sama dengan 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, kecuali bila ia dipengaruhi oleh gaya untuk mengubah keadaannya. Dengan persamaan sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Yang kedua ada hukum Newton 2 yang bunyinya percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dengan persamaan A sama dengan sigma F per M sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, yang ketiga ada hukum Newton 3 yang bunyinya jika dua buah benda berinteraksi maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya, di mana F reaksi itu ini, F aksinya di bawah, nah dan mendapatkan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Kita lanjut dengan satuan gaya. Dengan persamaan F sama dengan M dikali A, di mana F sama dengan gaya, M massa, A percepatan. Dalam satuan internasional, persamaannya yaitu F sama dengan kg dikali M per det kuadrat sama dengan Newton. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya. 1. Gaya interaksi. 2. Gaya kontrak. 1. Gaya interaksi. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh salah satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Definisi medan atau medan magnet adalah ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam satu medan atau medan gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya atau gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya. Yang pertama gaya interaksi, yang kedua gaya kontak. Yang pertama gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak. Yang pertama gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Nah, di sini definisi medan adalah suatu ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya akibat benda-benda yang berbeda dalam suatu medan. Nah, macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya. Yang pertama gaya interaksi, gaya kontak. Yang pertama gaya interaksi. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak. Yang pertama gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Definisi medan adalah ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu medan atau medan gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Yang kedua, gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macamnya tadi juga ada disebutkan ya.
yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Yang pertama itu gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di mana melakukan aksi, benda yang melakukan aksi, benda yang melakukan aksi, benda yang melakukan reaksi. Nah, yang kedua ada gaya kontak. Gaya kontak adalah gaya yang terjadi hanya pada benda-benda yang bersentuhan. Nah, tadi juga ada disebutkan, saya sebutkan macam-macamnya. Dan ini macam-macamnya itu yang pertama gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Nah, di sini ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, atau benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang. Nah, kita dapat melihat dari gambar ya. Benda satu berada di atas bidang. Benda satu berada di atas bidang, dan yang B itu dijelaskan bahwa gaya aksi pada bidang. Nah, yang C itu gaya reaksi pada bidang. Nah, dengan keterangan jika N lebih dari 0, benda menekan bidang tempat benda terletak. Nah, jika N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang lintasannya. Dan jika N lebih dari 0, itu memungkinkan tidak mungkin. Selanjutnya gaya gesek. Gaya gesek yang pertama definisinya itu gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Selanjutnya gaya gesek. Definisinya yaitu satu, gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Yang kedua, arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesek. Yang pertama gaya gesek antara. Yang kedua gaya gesek. Definisinya yang pertama yaitu gaya yang melawan gerak relatif. Yang kedua itu gaya gesek. Yang definisinya yang pertama gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Yang kedua, arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesekan. Yang pertama gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Yang kedua, gaya gesekan antara zat padat dan zat cair. Nah, yang pertama saya bahas gaya gesekan statis atau Fs. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lain, di mana persamaannya yaitu Fs kurang dari Ps dikali N, di mana Fs sama dengan gaya gesekan statis dan Ps sama dengan koefisien gesekan statis. N sama dengan gaya normal. Nah, di sini keterangan persamaannya yaitu Fs kurang dari Ps dikali N itu pada benda diam, dan Fs sama dengan Ps dikali N itu dalam benda akan bergerak. Yang kedua ada gaya gesekan kinetik atau Fk. Gaya gesekan kinetik adalah gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Nah, dengan persamaan Fk
kurang dari pk dikali n, di mana Fk sama dengan gaya gesekan statis, pk sama dengan koefisien gesekan statis, n sama dengan gaya normal. Yang kedua ada gaya gesekan kinetik atau Fk. Gaya gesekan kinetik adalah gaya gesekan yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif, di mana persamaannya yaitu Fk kurang dari pk dikali n, di mana Fk sama dengan gaya gesek kinetik. Kinetik ya teman-teman, bukan statis lagi. Kinetik. Nah, dan pk juga koefisien gesekan kinetik, bukan statis. Kinetik. N sama dengan gaya normal. Dan ada juga persamaannya yaitu W sama dengan M dikali G. Nah, dengan ketentuan yang pertama, jika benda ditarik dengan gaya F tapi benda belum bergerak karena adanya gaya gesekan Fs melawan F. Yang kedua, jika gaya F diperbesar sehingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak yaitu Fk kurang dari Fs. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika Fk lebih dari Fs, maka benda diam. Yang kedua, jika Fk sama dengan Fs, maka benda saatnya bergerak. Yang ketiga, jika Fk kurang dari Fs, maka benda bergerak. Nah, di sini ada sifat-sifat gaya gesek. Yang pertama, gaya gesekan tergantung, yaitu sifat permukaan kedua benda gesekan atau P, berat benda atau gaya normal. Gerak benda pada bidang miring. Nah, beberapa kemungkinan yaitu yang pertama, jika Fk lebih dari Fs, maka benda diam. Yang kedua, jika Fk sama dengan Fs, maka benda saat bergerak. Yang ketiga, jika Fk kurang dari Fs, maka benda bergerak. Nah, di sini ada sifat-sifat gaya gesekan. Yang pertama, gaya gesekan tergantung. Gaya gesekan tergantung adalah sifat permukaan kedua benda bergesekan atau P, berat benda atau gaya normal. Selanjutnya yaitu gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring licin atau tanpa ada gesekan. Gaya gesek yang bekerja pada benda, yang pertama gaya normal, N sama dengan M dikali G cos theta. Yang kedua gaya berat, W sama dengan M dikali G, dan dapat diuraikan menjadi dua komponen, Fx sama dengan M dikali G sin theta, Fy sama dengan M dikali G cos theta. Nah, di sini dapat kita lihat ya, yang diuraikan itu dari gambar ini. Dapat kita lihat penjelasannya, yaitu ada bendanya yang disebut N dan garisnya X dan Y, dan di sini juga disebutkan Mg dikali cos theta dan Mg dikali sin theta. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah atau sumbu X dengan persamaan Fx sama dengan M dikali A atau M dikali G sin theta sama dengan M dikali A. Kemudian gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Itu juga bisa kita lihat uraiannya pada gambar tersebut.
Nah, di sini persamaannya sigma F sama dengan M dikali A. Maka M dikali G dikali sin tetra dikurang FK sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada benda, yang pertama gaya normal, memiliki persamaan N sama dengan M dikali G cos tetra. Yang kedua, ada gaya berat W sama dengan M dikali G. Yang ketiga, gaya gesekan FK sama dengan PK dikali N sama dengan PK dikali M dikali G cos tetra. Nah, kita masuk pada sistem katrol, yaitu sudah terlihat di sini ya gambarnya. Sistem katrol A dan B, dan di sini ada PK, dimana dapat diuraikan yaitu sistem katrolnya diagram bebas sistem benda A dan B. Nah, di sini diuraikan arah NA-nya. Di sini NA karena dia di A. Di sini ada T karena dia menuju ke B. Di sini ada FA juga. Dan di sini ada beratnya MA dikali G. Nah, ini T. Dan di sini T persambungan dari yang T yang menuju ke B. Nah, di sini ada juga berat atau berat dari B MB dikali G. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda A, gaya normalnya NA sama dengan MA dikali G. Pada gaya geseknya FA sama dengan PK dikali MA dikali G. Yang ketiga, gaya tegangan talinya T. Pada benda B, terdapat gaya beratnya WB sama dengan WMB dikali G. Dan yang kedua, gaya tegangan talinya adalah T. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M dikali A. Untuk kedua benda berlaku, yang pertama untuk bidang kasar, yaitu A sama dengan MB dikurang PK dikali MA per MA ditambah MB dikali G. Untuk bidang licin, persamaannya yaitu A sama dengan MB per MA ditambah MB dikali G. Nah, dua buah benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Kita lihat ada gambar yang pertama yaitu balok M berada di atas balok M2. Ini. Nah, gaya normal pada benda M1 yaitu persamaannya yaitu N1 sama dengan M1 dikali G. Nah, yang kedua ada diagram gaya-gaya vertikal untuk tiap baloknya. Nah, di sini terpisah. Benda 1 terpisah dengan benda 2. Maka gaya normal pada benda M2 sama dengan N2 sama dengan M1 tambah M2 dikali G. Nah, ini adalah contoh soal dari dinamika gerak, di mana dinamika gerak termasuk atau berkaitan dengan hukum Newton. Nah, dengan soalnya yaitu beban M bermassa 5 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat atau sin 37 derajat sama dengan 0,6. Beban mengakhiri gaya F mendatar sebesar 20 Newton. Tentukan percepatan benda. Nah, di sini udah jelas ya teman-teman, kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini beban mengakhiri gaya F. Nah, gaya F itu terlihat di benda tersebut. Nah, ini dia. Dan
tetra atau sudutnya adalah 37 derajat. Nah, kalau kita mau menjawab soal kayak gini biar lebih gampangnya lagi, kita buat dulu diketahuinya. Nah, diketahui F atau gaya yaitu sama dengan 20 Newton. Masanya tadi 5 kg. Tetra atau sudutnya 37 derajat. Gravitasi bumi atau gravitasi percepatannya 10 meter. Nah, di situ gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya A atau percepatan, jawabannya ini termasuk dalam hukum Newton kedua ya teman-teman. Nah, soal rumusnya yaitu sigma fx sama dengan m dikali a, di mana w sin 37 dikurang f cos 37. Nah, sama dengan m dikali a. Nah, persamaan dari w yaitu m dikali g dikali sin 37 derajat dikurang f cos 37 derajat sama dengan m dikali a. M 5 dikali 10 dikali 0,6 dikurang 20 dikali 0,8 sama dengan 5 dikali A. 5 dikali 10 dikali 0,6 adalah 30 dikurang 20 dikali 0,8 adalah 16 sama dengan 5 dikali A. 30 dikurang 16 adalah 14, maka 14 sama dengan 5 dikali A. A sama dengan 14 per 5. A sama dengan 2,8 meter per sekon kuadrat. Kita ambil lagi contoh satu lagi, yaitu soalnya sebuah sistem terdiri dari balok A dan B seperti gambar, di mana jika gaya F sama dengan 10 Newton, massa balok A sama dengan 2 kg dan massa balok B sama dengan 3 kg serta permukaan lantai licin, maka percepatan sistem adalah. Nah, menjawabnya ini sama seperti yang tadi ya teman, dan kita buat dulu diketahuinya. Dan diketahui massa A atau massa balok A sama dengan 2 kg dan massa balok B adalah 3 kg, gaya F sama dengan 10 Newton. Nah, di sini teman-teman kita tahu menyertakan bahwa adanya gesekan atau sistem gesekan dalam soal tersebut. Maka ditanya itu adalah A. Nah, kita jawab A sama dengan F dikurang gaya gesek A dikurang gaya gesek B per massa balok A ditambah massa balok B sama dengan 10 dikurang 0 dikurang 0 per 2 ditambah 3 sama dengan 10 per 5. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini juga kita ambil lagi satu contoh lagi, yaitu soalnya jika benda ini diam, carilah besar dan gaya dan arah gaya gesek. Nah, seperti gambar ya teman-teman, sudah ada seperti gambar. Nah, sudah bisa kita lihat itu sudutnya 37 dan massa A atau MA sama dengan 4 kilo, massa B MB sama dengan 5 kilo. Nah, ditanya gaya gesek. Nah, kita jawab dulu teman-teman. Nah, kita mencari dulu WA sama dengan M dikali G sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Nah, WB atau berat B sama dengan M dikali G sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Nah, pada benda A, sigma F sama dengan 0. WA dikurang T sama dengan 0. 40 dikurang T sama dengan 0. Maka T sama dengan 40 Newton. Nah, di benda B dengan rumus T dikurang WB
dikali sin 37 derajat dikurang Fg sek sama dengan 0. 40 dikurang 50 dikali 3/5 dikurang Fg sek sama dengan 0. 40 dikurang 30 dikurang Fg sek sama dengan 0. 10 dikurang Fg sek sama dengan 0. Fg sek sama dengan 10 Newton. Maka F bernilai positif, asumsi gaya gesek ke kiri. Jadi gaya gesek benda adalah 10 Newton ke kiri. Sekian pembelajaran video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.